Mama Anak 2 di pagi hari. Oke, pagi ini diawali dengan membangunkan sang raja tidur ya bun, yaitu si AA. Karena dia paling dablek untuk bangun tidur pagi-pagi ya bun. Dan ketika si AA masuk ke kamar mandi, si Ade ternyata sudah bangun. Seperti biasa kalau mereka bangun tidur itu pasti harus duduk dulu menstabilkan jiwa dan raga supaya tidak ada yang tertinggal di dunia mimpi, ya kan? Sambil menunggu si AA mandi, aku pun beres-beres ruang tamu yang benar-benar berantakan bekas main anak-anak kemarin ya Bunda Bundi. Jadi kegiatan kita setiap hari di rumah itu kebanyakan ya ada di ruang tamu ini. Jadi ruangan ini adalah ruangan yang paling sering dibersihkan ya Bunda Bundi. Oh iya, karena ini adalah hari Senin, jadi mau nggak mau aku harus membangunkan anak-anak lebih awal. Gak tahu kenapa kalau Senin pagi itu otak aku tuh seakan-akan harus cepat-cepat gitu loh Bun melakukan semuanya itu di pagi hari. Mungkin karena takut terlambat ya, karena kan si AA harus upacara pagi ini sekitar jam 7 lebih gitu. Jadi aku membangunkan si AA terlebih dahulu karena dia yang paling lama untuk menyiapkan segala sesuatunya di pagi hari setiap sekolah. Namanya anak-anak ya Bun, setiap disuruh bangun pagi selalu tidur lagi. Sekalinya udah bangun malah ngahuleng, tarik, melamun, bengong, gak tahu mikirin apa. Giliran masuk ke kamar mandi malah 40 menit di kamar mandi gak keluar-keluar. Gak ngerti apa yang dia lakuin di dalam. Kalau misalkan dia lagi jaga lilin ya pasti aku sudah jadi orang kaya ya Bun. Sekalinya keluar dari kamar mandi nih udah 40 menit di dalam, wajahnya masih utuh sebelek-beleknya di matanya. Yang jelas aku sudah gak ngerti lagi gimana cara dia mandi ya Bun. Kalau sudah begitu aku pasti seret dia ke kamar mandi lagi dan akhirnya aku sabunin aja sebadan-badannya supaya cepet gitu ya kan. Itu baru satu anak loh Bun, belum yang satunya lagi. Jadi bisa dibayangkan ya kalau mama yang satu ini selalu teruji kesabarannya di pagi hari. Makanya karena Sia sudah mulai besar, sebetulnya aku sudah kasih tanggung jawab dia sepenuhnya tentang kebutuhan dia sendiri ya Bun. Mandi dan pakai baju sendiri, siapin pelajarannya sendiri, siapin air minumnya sendiri. Dan peran aku hanya sekedar mengingatkan, ini sudah belum, itu sudah belum, begitu ya Bunda Bundi. Nah kebetulan di hari Senin ini juga ada pelajaran olahraga ya Bun. Itulah mengapa Bunda Bundi semua melihat si AA menggunakan baju yang double, merah putih dan olahraga. Padahal sudah kusarankan untuk ganti baju olahraga di sekolah aja, tapi ternyata saran aku tidak dipakai. Ya sudah, aku keluarin motor dan langsung antarkan si AA ke sekolah. Habis itu aku balik kanan ke rumah dengan si Ade dan langsung mandi ya Bun, supaya satset lebih cepat karena setelah ini aku harus mengantar si Ade ke sekolahnya. Waktu di antara antar si AA dan antar si Ade sekolah itu tuh sangat berdekatan, jadinya satset ya Bun. Setelah Ade sekolah lalu kita langsung berangkat aja karena ini udah mulai siang dan ternyata ban aku kempes dong, ban motorku. Untungnya di depan itu ada tukang tambal ban, jadi aku isi angin dulu. Singkat cerita ini sudah sampai di sekolah si Ade ya Bun, di Kober. Dan Kober ini juga adalah Kober yang sama di mana dulu si AA juga sekolah di sini. Seperti biasa si Ade langsung ke ibu gurunya untuk langsung membaca Iqra ya Bun. Mumpung baru ada beberapa anak yang sudah datang dan sedang mengantri untuk membaca. Seperti biasa kalau sudah membaca dia pasti ke kantin untuk membeli jajanan dan sarapan ya kan. Dan setiap di kantin ini pasti yang dia tuju yaitu lontong dan bala-bala atau bakwan ya Bun. Setelah itu sarapan dan bermain dan gak berapa lama akhirnya bel berbunyi, waktunya masuk kelas. Selama pembelajaran di kelas ini aku harus menunggu dia di dalam kelas ya Bun. Karena setiap aku berusaha untuk duduk di luar kelas, dia tuh selalu mencari-cari ibunya gitu. Karena dia selalu mencari dan mencari ibunya di luar kelas. Alhasil selama pembelajaran si Ade ini selalu keluar dan tidak mendengarkan apa yang diucapkan oleh ibu gurunya ya Bun. Nah demi kebaikan bersama jadinya aku harus tetap stay di dalam kelas dan melihat bagaimana kegiatan pembelajaran itu berlangsung. Seperti itu ya Bunda Bundi. Untuk saat ini sih aku memaklumi karena memang masih Kober, masih sedikit manjalita sonata ya kan. Tapi nanti kalau misalkan sudah masuk TK otomatis sudah tidak boleh ada orang tua yang ada di dalam kelas. Nah aku mau tanya nih sama Bunda Bundi yang memiliki toddler usia 3-4 tahun yang sudah mulai bersekolah Kober atau PAUD atau apapun itu, pengalamannya ada yang sama gak sih dengan aku? Atau malah berbeda? Sharing
sharing dong di kolom komentar. Saling berbagi bagaimana menghadapi toddler usia sekolah dini ini. Karena cara penanganannya tuh tidak ada di buku panduan Bun, sebagai ibu-ibu yang memiliki anak-anak usia toddler yang mulai sekolah. Akhirnya alhamdulillah sampai juga di jam 9:30 waktunya si Ade pulang sekolah. Sepulang sekolah kita nggak langsung pulang ke rumah, tapi langsung mampir ke tukang sayur untuk beli beberapa sayuran yang akan dimasak untuk hari ini yo Bunda Bundi. Karena ini sudah siang jadi nggak banyak sayur yang tersedia di warung sayur. Jadi aku mengambil beberapa sayur yang ada saja. Dan alhamdulillahnya masih ada kangkung, dan kemarin kebetulan juga si AA minta dimasakin tumis kangkung lagi ya Bunda Bundi. Jadi ya sudah langsung bayar saja, dan akhirnya alhamdulillah sampai juga di rumah guys. Ini sih jujur banget badan aku udah mulai capek plus ngantuk juga. Jadi aku mau istirahat dulu sebentar, lalu habis itu langsung masak. Aku mau atur nafas dulu 30 menitan sebelum aku tempur di dapur ya Bunda Bundi. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. See you next video. Bye.